Terus? Saya tuh mau ini kemarin tuh mau apa tanya-tanya gitu loh Miss. Tanya-tanya apa? Kan saya punya saudara di Singapura, kan Hmm. mau pulang, udah udah ini udah ditebus 25 juta. Oke, sudah ditebus 25 juta terus? Lah, itu anaknya kan kurang enak badan. Ditanyain ke Depnaker, awalnya tuh saya ke Depnaker Tulungagung ke apa, nggak ada satupun yang mau ini bertanggung jawab atas kepulangannya, menjamin sampai ke Jawa gitu. Loh, tapi kan sudah bayar 25 juta itu dibayarkan ke siapa? Ke agent, telepon agentnya langsung ke Singapura. Ada buktinya nggak? Ada. Terus Pakai. di Indonesia lewat PT mana? Nah, itu saya kurang tahu karena ini dia itu kayak mandiri gitu loh, Miss. Oh, berarti ilegal dong. Di aturan Indonesianya ilegal. Nggak boleh menyalahkan Disnaker, Mbak. Saya kurang tahu, Miss, itu. Cuma Terus? sama ini majikannya itu memnya kan tadi pagi kan sudah transfer. Mem agent itu bilangnya tunggu saya kabarin sampai besok atau untuk kapan. Tapi majikannya itu kukuh mau memperkerjakan dia tuh, mau dibawa ke rumah nenek kerja sampai dia itu dapat pengganti. Sementara kan fisiknya lemah. Begitu, Mas. Lah kenapa kalau sudah bayar duluan? Apa ya? Kok sudah bayar duluan? Apa, Miss? Kok sudah bayar duluan? Dan nggak ada yang menjamin, Miss. Siapa yang mau menjamin? Bilangnya saudara saya itu kalau sudah ditransfer, menurut ceritanya teman-teman yang lain itu dia langsung dipulangkan. Seperti WA-nya juga dipulangkan. Ada WA-nya, Miss. Ngerti, tapi kan di sana nggak ada yang jamin siapa-siapa. Harusnya kan bertanya dulu ke Disnaker. Jangan kirim uang dulu. Harusnya kan jangan kirim uang dulu, tanya Disnaker dulu seperti apa caranya. Lah kamu sudah kirim uang duluan? Sudah tanya ke Depnaker, dia nggak mau bertanggung jawab, Miss, di Tulungagung. Iya, tapi kan masalahnya dia kan ilegal, Mbak. Kalau dari Indonesia nggak melalui PT kan ilegal. Bilangnya sih legal kalau menurut orangnya, anaknya. Nah inilah yang saya edukasi ke kalian. Menurut kalian legal, menurut pemerintah ilegal, Mbak. Kalau ilegal kayak gitu kayak apa, Miss? Caranya harus gimana ya? Kalau ilegal itu tidak terdaftar di pemerintah, Mbak. Dia berangkat mandiri. Kalau ada apa-apa ya sendiri. Makanya tadi kan saya bilang nih, kalaupun Disnaker tidak bertanggung jawab, tapi kan tetap itu kan orang Indonesia gitu loh, kan harus laporan dulu, uang jangan ditransfer dulu. Kalau uang sudah ditransfer dulu, kemana nyari anak-anak itu gitu loh. Kan kita bisa minta bantuan kemana-mana dulu sebelum kita mengirimkan uang. Awalnya juga begitu, Miss. Cuma anaknya itu maksa, bilangnya kalau udah dikirim langsung dibelikan tiket, bilangnya agentnya, memnya yang ngomong. Tapi kenyataannya kan nggak sesuai dengan apa yang dia katakan, Dok. Kan kita tidak boleh percaya katanya orang, kita proses sesuai prosedural. Ya itu berangkatnya buru-buru. Sekarang pingin pulang buru-buru. Iya, Miss. Iya, ya itu anak kan belum 1 bulan toh. 1 bulan setengah. Lah ya, baru 2 bulan. Berangkatnya dulu nggak melalui PT, pulang sekarang mau seenaknya sendiri. Itu antar negara, sayang. Paham nggak maksud saya? Kalau dipersulit nggak bisa pulang, Miss, sudah ini. Iya, kalau dipersulit harus mengadu kemana? Nah itu saya juga nggak tahu, Miss. Nah, Karena kemarin tuh saya ngaduin, sudah datang ke Depnaker, nggak ada yang mau bertanggung jawab. ya nggak salah Depnakernya, sayang. Depnakernya nggak salah, karena saudaramu tidak terdaftar. Tapi punya paspor gimana, Miss? Paspornya? Emangnya kalau punya paspor itu legal, Dok?
Enggak. Nyatanya banyak yang kaburan itu. Ada yang meninggal dunia itu nggak dibalikin, ginjalnya dijual itu kemana? Disiksa sama majikan itu kemana nyarinya, Dok? Mereka punya paspor. Apakah punya paspor itu legal? Enggak. Enggak. Karena itulah saya nggak tahu ya. Kalian itu sukanya proses cepat. Tidak melalui PT. Di PT-PT saya prosesnya ketat sekali. Kalau ada apa-apa enak kita tinggal nyariin PT. Kenapa saya bilang? Saya nggak punya PT, tapi saya banyak PT rekomendasi. Kalau mau cari majikan, cari saya secara DM atau inbox langsung. Jangan nanya di komen. Nanya di komen itu dikejar-kejar oleh sindikat. Ya dia adikmu coba tanya kenalannya di mana, calonnya di mana dulu. Baru kita bisa menyelidiki. Kalau kamu butuh bantuan dari Miss Yuni. Calonnya di Kediri, Miss. Namanya Pak Yusron. Iya, harusnya kan lewat dia dulu. Kita telusuri dari dia dulu. Iya, nggak langsung kirim uang ke Singapura, sayang. Maka kita akan meminta bantuan dari aparat pemerintah untuk mencari calonnya dulu, kita laporkan, baru adikmu bisa proses pulang. Lah kamu sudah bayar mau diapain? Ya karena adikmu itu egois. Berangkat cepet-cepet, pulang mau cepet-cepet, kerja di luar negeri kayak gitu, Ndok, capek. Sakit pun nggak ada yang peduli. Malah sakit aja dibilang pura-pura. Padahal ajal sudah mau menjemput. Tapi masih dikiranya bohong. Ngerti nggak? Itu resiko kerja di luar negeri. Gitu. Iya, resiko kerja di luar negeri tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu resiko. Jadi kalau kamu bilang adikmu punya paspor terus. Pasporan. Dia punya paspor, bilangnya punya permit. Iya punya permit, tapi terdaftar di PP2MI enggak? Ikut PAP enggak? Oh, itu saya nggak tahu, Miss. Ya karena itu, karena keluarga tidak tahulah kenapa saya memberikan edukasi ini. Karena sebenarnya mungkin juga adikmu nggak tahu atau bahkan adikmu tahu. Jadi dia pulang setelah ada penggantinya. Nggak bisa, iya nggak bisa seenaknya sendiri. Coba kalau kamu mungkin cari Miss Yuni dulu nih, habis itu tak cari calonnya, setelah itu baru transaksi uangnya itu bisa. Tapi kalau uang sudah masuk mau kemana nyarinya? Minta perlindungan kemana? Nggak salah, Disnaker nggak salah. Karena Disnaker nggak ada datanya. Kenapa sebelum berangkat nggak ditanyain ke Disnaker dulu? Ya jelas, kalau saya jadi Disnaker ya saya nesu. Bener nggak? Ini orang rakyat saya, masyarakat saya berangkat enak-enak, giliran susah nyari Disnaker. Iya. Nah sekarang solusinya tanya adikmu itu seperti apa? Ya mau tidak mau dia harus manut aturan sana dulu dong. Cari penggantinya dia dulu dong. Uang bukan segalanya, Mbak. Kalau sudah bayar selesai, enggak. Kalau uang bisa menutupi segalanya, terus ngapain dia ke luar negeri? Bener enggak? Iya. Jadi adikmu, katakan sama adikmu nggak boleh egois. Kasihan bapaknya loh, kasihan bapakmu loh, golek duit soro-soro, niatnya megawe, nambah rezeki nih keluarga, tapi ternyata nggak betah. Bener nggak sih? Kasihan nggak bapak ibumu? Iya. Kenapa nggak tinggal di rumah aja? Itu buat 25 juta buat foya-foya di rumah wis sugih kowe, Nduk. Iya kan? Iya, Miss, tapi orangnya fisiknya lemah, Miss. Fisiknya lemah kenapa ke luar negeri? Sudah tahu fisiknya lemah kenapa ke luar negeri? Bener nggak Miss Yuni ngomong kayak gini? Hah? Dia maksain diri. Loh boleh maksain diri, sekarang resiko dong kalau maksain diri sayang. Bener nggak? Iya. Jadi kamu bilang fisiknya lemah, sudah tahu fisiknya lemah kenapa ke luar negeri? Dia maksain diri, ya sekarang resiko sendiri dong. Bener nggak saya ngomong kalau sekarang itu resikonya harus ditanggung sendiri? Bukan kamu yang tersiksa, tapi dia sendiri. Nggak bisa tiba-tiba pingin pulang. Nggak bisa, Nduk. Itu negara orang. Bisa nggak dikonfront sama dia? Diapain, Miss? Dikonfront sama dia, sayang. Di konfront tuh diapain?
teleponan bertiga gitu sayang. Oh, Bu, bisa. Coba. Coba saya sambungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki anak video ini mau apa? Niku mau ngomong sama awakmu. Apa? Iki apa lho, Mbak? Halo? Halo? Apa iki? Layanan apa? Oh, no, ini mau ngomong. Masa nggak? Di sini kan aman di Hongkong. Iya, tapi tahu di kok nggak masuk di kafe lo ngompok. Ya. Besok telepon. Dok, boleh nggak nanya kamu sebentar, aku nanya, kamu berangkatnya legal atau ilegal? Saya lewat sponsor, Miss. Ngerti, lewat sponsor, legal atau ilegal? Saya tidak begitu tahu, Miss. Saya betul lewat sponsor langsung agent Singapura begitu. Berarti ilegal di aturan Indonesia. Kamu itu pakai paspor itu dari kunjung, itu, paspor kunjung. Jalan-jalan ke Malaysia. Betul. Jangan deket-deket handphonemu, Dok. Jangan ditiup handphonemu, Dok. Iya, maaf, Miss. Oke. Karena kakakmu bingung tadi, kamu itu jalur legal atau ilegal. Jadi kamu ke Singapura itu pakai visa turis, betul atau salah? Iya, 1 minggu jalan-jalan ke Malaysia, Johor Bahru. Oke.